Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Syafarni dengan NIM 2014030012. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu tentang Indonesia sekilas, yang mana di sini saya akan membahas dua topik, yaitu tentang sumber daya manusia dan sosial budaya. Dengan mata kuliah kewarganegaraan, dosen pengampu Ibu Hajah Wahyu Lilius dan SEMPD. Nah, teman-teman, sebelum saya menjelaskan tentang sumber daya manusia dan sosial budaya, di sini saya akan mengulas sedikit tentang Indonesia sekilas. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, yang mana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni, seperti Pulau Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Papua merupakan pulau utama di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki pulau-pulau kecil seperti Bali, Karimun Jawa, Gili, dan Lombok yang merupakan tujuan wisata lokal maupun internasional. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta yang terletak di Pulau Jawa. Indonesia memiliki waktu yang sama, yaitu sama-sama 12 jam, dan memiliki 3 zona waktu, yaitu Wit, Wawita, dan Wit. Dari satu pulau ke pulau lainnya dapat terjadi perbedaan waktu hingga 8 jam. Indonesia memiliki 34 provinsi. Suku bangsa di Indonesia terkenal karena tidak hanya unik, namun beragam. Mulai dari hal yang sederhana seperti rumah hingga pakaian adat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberagaman Indonesia, seperti yang pertama, ada keadaan geografis Indonesia yang begitu banyak pulau melintasi laut, yang karena kondisi geografis ini, Indonesia akhirnya memiliki begitu banyak suku bangsa dengan keberagaman budaya, suku, ras, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu pengaruh budaya asing pada zaman penjajahan. Banyak penduduk asing yang datang singgah untuk berdagang, bahkan memutuskan untuk tinggal di Indonesia. Hal ini menyebabkan adanya akulturasi budaya atau penyatuan budaya antara budaya asli Indonesia dengan budaya asing. Yang ketiga, yaitu kondisi iklim dan alam yang berbeda. Baiklah, langsung saja masuk kita pada pembahasan sumber daya manusia, yang mana di PPT yaitu sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Maksudnya yaitu sumber daya manusia itu adalah suatu proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi. Di samping itu, manusia adalah makhluk Tuhan yang kompleks dan unik, serta diciptakan dalam integrasi dua substansi yang tidak berdiri sendiri, yaitu tubuh, fisik atau jasmani sebagai unsur materi, dan jiwa yang bersifat non-materi. Hubungan kerja yang paling intensif di lingkungan organisasi adalah antara pemimpin dengan para pekerja yang ada di bawahnya. Hubungan kerja semakin penting, artinya dalam usaha organisasi mewujudkan eksistensinya di lingkungan tugas yang lebih luas dan kompetitif pada masa yang akan datang. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset yang dapat berfungsi sebagai modal non-material atau non-fisial di dalam organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. Nah, selanjutnya yaitu cara meningkatkan kualitas SDM Indonesia agar berkualitas dan berdaya saing. Ada 3 jalur utama. Pertama, melalui jalur pendidikan, kedua melalui jalur pelatihan kerja, dan ketiga melalui jalur pengembangan karir di tempat kerja. Jalur pendidikan fokus pada pembangunan fondasi yang kokoh untuk pengembangan kualitas tenaga kerja. Oleh karena itu,
Walaupun secara umum misinya mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi secara khusus juga dapat membangun kerangka dasar kompetensi. Jika jalur pendidikan fokusnya membangun fondasi kompetensi dasar tenaga kerja, maka jalur pelatihan kerja berfokus pada pembangunan dan pengembangan pilar-pilar kompetensi kerjanya, yang nantinya akan dimantapkan di tempat kerja melalui pengembangan karir dan profesionalisme tenaga kerja. Nah, dengan demikian, pendidikan, pelatihan kerja, dan pengembangan karir di tempat kerja merupakan suatu estafet proses pengembangan kualitas sumber daya manusia dan tenaga kerja. Fungsi pengelolaan sumber daya manusia ada dua buah, yaitu yang pertama fungsi pengadaan tenaga kerja. Fungsi ini meliputi kegiatan penentuan kebutuhan tenaga kerja, baik mengenai mutu maupun jumlahnya, mencari sumber-sumber tenaga kerja secara efektif dan efisien, mengadakan seleksi terhadap para pelamar, menempatkan tenaga kerja sesuai dengan posisi yang sesuai, dan memberikan pendidikan serta latihan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas bagi para tenaga kerja baru. Yang kedua yaitu fungsi pemeliharaan tenaga kerja. Fungsi ini mencakup pelaksanaan program-program ekonomis maupun non-ekonomis yang diharapkan dapat memberikan ketentraman kerja bagi pekerja, sehingga mereka dapat bekerja dengan tenang dan penuh konsentrasi, guna menghasilkan prestasi kerja yang diharapkan oleh organisasi. Nah, selanjutnya yaitu pelaksanaan pengelolaan SDM. Yang pertama, pengelolaan SDM melalui mutasi. Mutasi adalah kegiatan dari pimpinan perusahaan untuk memindahkan karyawan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain yang dianggap setingkat atau sejajar. Mutasi merupakan aspek yang penting untuk menghilangkan rasa jemu atau bosan menghadapi pekerjaan pada diri pegawai. Mutasi akan terjadi bila adanya lowongan suatu jabatan yang harus segera diisi oleh SDM yang berkualitas. Nah, yang kedua yaitu pengelolaan SDM melalui promosi. Promosi adalah kenaikan jabatan yang lebih tinggi, baik kekuasaan maupun tanggung jawabnya dalam struktur organisasi perusahaan. Promosi merupakan alat untuk meningkatkan SDM yang berkualitas, meningkatkan prestasi dan moral di dalam. Yang ketiga yaitu pengelolaan SDM melalui motivasi. Motivasi adalah suatu perangsang dan dorongan bagi karyawan agar bekerja lebih giat dan produktif. Motivasi dapat berupa inspirasi, semangat, dan dorongan kepada karyawan agar dapat bekerja dengan baik sesuai dengan keinginan wirausaha. Nah, yang keempat, ada pengelolaan SDM melalui actuating. Untuk melaksanakan perencanaan SDM perlu diadakan tindakan actuating atau pergerakan. Ini semata-mata ditujukan untuk mendapatkan SDM yang penuh disiplin, taat, patuh, dan setia dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Ya, langsung saja masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang sosial budaya. Sosial budaya itu terdiri dari dua kata, yaitu sosial dan budaya. Sosial berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat sekitar, sedangkan budaya berasal dari kata bodhya yang artinya pikiran dan akal budi. Budaya juga diartikan sebagai segala hal yang dibuat manusia berdasarkan pikiran dan akal budinya yang menggantung cinta dan rasa. Nah, jadi kesimpulannya adalah sosial budaya itu merupakan segala hal yang diciptakan manusia dengan pikiran dan budinya dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, selanjutnya yaitu jenis keberagaman sosial budaya. Keberagaman sosial budaya ini memiliki 4 pembagian. Yang pertama, keberagaman bahasa. Perbedaan letak geografis, ilmu pengetahuan, dan sejarah berpengaruh pada keberagaman bahasa daerah yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Contohnya, warga Yogyakarta dan Jawa Tengah memiliki bahasa Jawa sebagai bahasa daerah. Yang kedua yaitu keberagaman rumah adat. Perbedaan letak geografis juga berpengaruh pada beragamnya model dan jenis rumah adat di Indonesia. Bahan pembuatannya juga harus disesuaikan dengan kondisi geografisnya. Contoh rumah adat di Indonesia yaitu rumah Honai di Papua. Yang ketiga adalah keberagaman upacara adat. Kekayaan budaya di Indonesia juga mempengaruhi keberagaman upacara adat yang tergolong unik dan menarik perhatian. Contoh upacara adat di Indonesia yaitu Rambu Solo di Tanah Toraja.
Nah, yang terakhir ada keberagaman seni daerah. Kesenian daerah di Indonesia sangat beragam dan unik, mulai dari seni tari hingga seni teater. Contoh kesenian daerah di Indonesia antara lain tari kecak dari Bali. Nah, selanjutnya yaitu perubahan sosial budaya, yaitu perubahan tata kehidupan masyarakat yang mencakup perubahan sosial dan budaya. Perubahan ini biasanya terjadi setelah kemunculan perubahan sosial. Perubahan sosial budaya meliputi perubahan fungsi kebudayaan dan perilaku manusia dalam masyarakat dari kondisi tertentu ke kondisi lainnya. Perubahan sosial budaya dapat disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya masuknya kebudayaan lain yang turut mempengaruhi budaya asli. Yang kedua, kemunculan penemuan baru. Yang ketiga, perubahan jumlah penduduk. Yang keempat, perubahan lingkungan. Dan yang kelima, konflik. Nah, sedangkan bentuk dari perubahan sosial budaya itu sendiri yaitu yang pertama ada perubahan cepat dan lambat. Perubahan cepat atau revolusi merupakan perubahan berskala besar yang berlangsung dengan cepat. Nah, sebaliknya, perubahan lambat atau evolusi adalah perubahan yang terjadi dalam waktu yang lama. Biasanya, perubahan berskala kecil ini cenderung tidak disadari atau dirasakan. Contoh dari perubahan cepat yaitu 1. Revolusi Prancis yang mengubah sistem monarki menjadi demokrasi liberal. Yang kedua, revolusi di Inggris yang berupaya mengganti tenaga manusia dengan tenaga mesin di pabrik. Nah, sedangkan contoh perubahan lambat yaitu yang pertama transaksi barter, perlahan digantikan dengan uang kertas, ATM, hingga uang digital. Yang kedua, manusia awalnya berburu dengan peralatan sederhana, kemudian mulai meramu dan bertani. Yang selanjutnya ada perubahan berdampak besar dan berdampak kecil. Perubahan berdampak besar adalah perubahan yang berdampak langsung pada masyarakat dan mengubah sendi kehidupan secara luas. Sedangkan perubahan berdampak kecil adalah perubahan yang tidak terlalu berpengaruh untuk masyarakat. Contohnya, perubahan berdampak besar itu seperti mata pencaharian penduduk desa Kinahrejo yang berubah usai terkena dampak letusan Gunung Merapi. Sedangkan contoh dari perubahan berdampak kecil yaitu potongan rambut anak-anak mulai berubah ketika memasuki libur panjang. Nah, selanjutnya ada perubahan direncanakan dan tidak direncanakan. Perubahan direncanakan adalah perubahan yang disetujui dan direncanakan dengan matang oleh masyarakat. Nah, di sisi lain, perubahan tidak direncanakan terjadi secara spontan dan tidak sengaja. Perubahan ini bisa saja tidak diinginkan, namun kondisi mengharuskannya untuk terjadi. Sedangkan contoh dari perubahan direncanakan yaitu seperti pembangunan pelabuhan di pantai, pembangunan bandara di kota. Sedangkan contoh dari perubahan tidak direncanakan seperti munculnya daerah prostitusi di area wisata. Yang kedua, desa yang menjadi tempat wisata secara tidak sengaja. Nah, baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.